Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nasuha, NIM 41519110073 dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan pros and cons dari 3 layanan cloud computing terkenal di dunia. Langsung saja ke materinya. Di sini ada Alibaba Cloud, anak dari perusahaan terkenal Alibaba Group. Untuk kelebihannya sendiri atau keuntungannya, nomor 1, cloud tanpa batas atau kurangi latensi dan terapkan secara global di jaringan internasional. Alibaba Cloud dari 14 pusat dan kelola semua wilayah melalui satu akun global. Nomor 2, penyedia cloud terbesar di Cina. Akses jaringan cloud terbesar di Cina, termasuk 6 wilayah penyebaran dan beberapa zona ketersediaan di setiap wilayahnya. Yang ketiga, perlindungan data Anda. Jadi sebagai perusahaan yang terbesar di Indonesia, Alibaba Cloud mematuhi sertifikat internasional tingkat tinggi untuk menjamin keamanan data. Yang keempat sendiri, pemecah rekor performa. Alibaba Cloud telah memecahkan rekor dalam teknologi transaksi per detik. Dan yang terakhir, Alibaba Cloud memiliki data center di Indonesia. Jadi jika yang akses cloud kita lebih dominan dari Indonesia, memiliki data center di Jakarta dapat dijadikan pertimbangan penting. Walaupun begitu, GCP juga sudah akan menambah beberapa data centernya, salah satunya di Indonesia, di Jakarta. Dari kekurangannya sendiri menggunakan Alibaba Cloud, yaitu 1, market image belum selengkap AWS atau GCP. Jadi kalau terbiasa menggunakan produk dari marketplace mungkin akan sedikit kecewa. Di Alibaba Cloud tidak sebanyak di AWS, GCP, bahkan masih kalah banyak dengan Digital Ocean maupun Lindu. Yang kedua, harga dan kebijakan mengenai harga cepat kadang berubah. Dari yang pernah saya ketahui atau saya baca dari website, dulu Alibaba Cloud pernah memberikan penawaran trial ECS sebanyak $300 selama 1 bulan, lalu berubah menjadi free trial selama 12 bulan untuk ECS T5, boostable RAM dan CPU 1GB. Yang ketiga, menu dan fitur agak membingungkan bagi yang newbie ya. Untuk pertama kalinya saya bingung karena menunya tidak on place menurut saya, tapi lama-lama juga akan terbiasa. Untuk yang selanjutnya dari Azure Cloud atau dari Microsoft Azure. Untuk keuntungannya sendiri menggunakan Azure Cloud, ketersediaan yang tinggi, 1, ketersediaan yang tinggi atau server yang mudah, dimungkinkan untuk mendapatkan jaminan uptime 99,95% dengan perjanjian hukum. Ini berarti bahwa dalam jam waktu nyata kamu bisa mendapatkan sekitar 4,5 jam waktu henti sepanjang tahun. Yang kedua, hemat biaya. Hemat biaya dalam artian karena kamu telah berinvestasi dalam penyediaan layanan cloud, kamu tidak perlu berinvestasi dalam infrastruktur TI lainnya. Ini berarti kamu memiliki modal untuk membeli apapun yang diinginkan. Kamu pun mau pada skala global, lingkungan cloud juga memudahkan untuk
meluncurkan aplikasi dan software. Untuk kekurangannya sendiri, dari Azure Cloud yang ke-1 membutuhkan manajemen. Yang kedua, kecepatan atau memulai akun cloud adalah tugas yang cukup mudah hari ini dengan mengingat kemudahan akses. Namun dan dalam kasus Microsoft Azure, 54 wilayah melayani 140 negara berbeda di dunia. Yang ketiga, membutuhkan keahlian platform. Jadi tidak seperti server lokal Microsoft Azure membutuhkan keahlian untuk mengoperasikannya, sehingga semua bagian yang diperlukan fungsional. Cukup untuk Azure Cloud kita berpindah ke AWS Cloud atau dari Amazon. Untuk keuntungannya sendiri menggunakan AWS Cloud yaitu memiliki banyak region zone untuk server atau data center. Yang kedua, paling banyak digunakan oleh startup Indonesia, salah satunya Traveloka. Bagi yang mau belajar, Anda bisa mendaftar secara free trial selama 12 bulan. Yang keempat, banyak fitur layanan AWS yang bisa Anda pakai untuk membangun produk atau startup sesuai kebutuhan Anda. Dari kekurangannya sendiri, yang ke-1, tidak pandai memanage atau meresearch suatu layanan AWS sehingga tagihan yang dibayarkan dalam jumlah yang besar tiap bulannya. Untuk kedua, menentukan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam membangun suatu produk, baik itu LaaS, PaaS, ataupun SaaS. Yang ketiga, kurang cocok untuk membangun startup atau produksi dengan budget yang kecil. Yang terakhir, data dan file yang ada di dalam cloud akan menghilang sewaktu-waktu karena Anda hanya menumpang data dan file di dalam komputer orang atau dari perusahaannya sendiri, AWS Cloud. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau penjabaran dari materi saya, mohon maaf. Sekian, terima kasih.